Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaquna fala tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama senantiasa mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji berserta syukur mari kita sama-sama senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari demi hari, pekan, bulan, sampai dengan waktu ini, sampai dengan usia kita hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kaki kita, menggerakkan hati kita untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu salat Jumat. Salawat beriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang mampu dan istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak lupa khatib mengingatkan dan mengajak mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa memperbaharui keimanan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah dan hablum minan nas, senantiasa memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita telah berada di tanggal 18 Sya'ban 1444 Hijriah. Itu artinya bulan Ramadan akan menjumpai kita sekitar 11 atau 12 hari lagi. Pertanyaannya adalah, apakah kita senang atau sedih akan datangnya bulan Ramadan? Baik yang senang ataupun yang sedih tentunya pasti memiliki alasannya masing-masing. Yang senang mungkin dari para pedagang, alhamdulillah saya senang datangnya bulan Ramadan karena insya Allah dagangan saya akan tambah laris dan akan mampu membelikan pakaian untuk anak-anak saya nanti ketika datangnya Idul Fitri. Ada juga yang mengatakan saya senang, alhamdulillah datangnya bulan Ramadan ketika berangkat kerja yang biasanya pagi buta untuk berangkat bisa berangkat pada siang hari dan pulang lebih cepat. Juga begitu dikatakan
oleh para siswa-siswi, para mahasiswa juga bisa mengatakan saya senang datangnya bulan Ramadan karena berangkat bisa lebih siang kemudian pulang lebih cepat. Tetapi tentunya bagi orang-orang yang beriman, senangnya datangnya bulan Ramadan bukan hanya sekedar itu saja, bukan pertimbangan-pertimbangan yang tadi, tetapi senangnya datang bulan Ramadan yaitu karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bahkan keistimewaan bulan Ramadan tidak terdapat di bulan-bulan yang lainnya. Juga kesenangan yang lainnya adalah datangnya bulan Ramadan sebagai orang yang beriman adalah di mana bulan Ramadan bisa meraup pahala sebanyak-banyaknya, kemudian bisa menghapus dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada juga yang datangnya bulan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan ia bersedih, merasa terbebani. Ia bersedih karena dia tidak bisa makan pagi hari lagi, tidak bisa makan jam 6, tidak bisa makan pagi, tidak bisa ngopi kalau yang biasa ngopi. Kemudian tidak bisa makan siang karena tentunya di bulan Ramadan. Artinya kedatangan bulan Ramadan ia merasa tersiksa. Dan orang-orang seperti ini, orang yang merasa tersiksa, orang yang merasa terbebani karena datangnya bulan Ramadan, meskipun dia melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka tentunya ia tidak akan dapat menikmati kenikmatan beribadah dalam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya tidak setiap orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, yang bertemu dan melakukan ibadah di bulan Ramadan bisa merasakan kenikmatan beribadah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan itu kepada orang-orang tertentu saja, orang-orang pilihan saja, orang-orang yang dikatakan spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Akankah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang spesial sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan? Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati rangkaian ibadah di bulan Ramadan? Yang pertama adalah sadari bahwasanya bulan Ramadan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Perasaan bahwa Ramadan adalah karunia dari Allah maka akan menimbulkan rasa bahagia, akan menimbulkan rasa senang. Dan insya Allah ketika timbul rasa senang dan rasa bahagia tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan dalam menikmati ibadah di bulan Ramadan. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika datang bulan Ramadan, ketika akan datang bulan Ramadan, Rasulullah menyeru para sahabatnya, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah." Akan datang bulan Ramadan, telah datang bulan Ramadan kepada kalian, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan umatnya untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu-pintu langit, akan menutup pintu-pintu neraka. Wa tughlaqu fihi maraddatus syayatin, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengikat membelenggu setan-setan yang jahat. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahri. Sesungguhnya di bulan Ramadan terdapat satu malam, yang mana malam tersebut
lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang gagal untuk mendapatkan kebaikan di dalamnya, maka sungguh ia telah gagal dalam mendapatkan kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan tersebut. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari hadis tersebut kita bisa melihat bahwasanya begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa taala. Tentunya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala haruslah kita gapai. Haruslah kita senantiasa berusaha untuk mendapatkan karunia tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila ia merasa Ramadan bahwasannya bukan sebagai rahmat, bukan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia merasa sulit, bahkan ia merasa beban, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba tersebut tidak akan mampu untuk menikmati bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menikmati bulan Ramadan adalah kita harus memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa. Salah satu faktor kenapa seseorang gagal dalam melakukan sebuah peribadahan adalah karena ia tidak paham kenapa dia diperintahkan untuk beribadah. Secara umum, ibadah adalah salah satu upaya menghambakan diri kita, salah satu upaya merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salah satu upaya dalam bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kenapa kita diperintahkan puasa oleh Allah? Maka jawabannya adalah supaya kita terbiasa dalam melakukan peribadahan-peribadahan. Sebagaimana kita mafhumi dan kita ketahui bahwasanya amalan di bulan Ramadan sangat begitu banyak, dan peningkatan-peningkatan yang dilakukan seorang hamba dalam melakukan ibadah itu juga banyak dilakukan. Kita bisa melihat nanti di awal-awal bulan Ramadan, sangat begitu banyak orang yang tidak biasa ke masjid tiba-tiba datang ke masjid. Orang yang tidak biasa berjamaah ke masjid tiba-tiba datang berjamaah. Orang yang tidak terbiasa berinfak kemudian dia berinfak. Maka begitulah Ramadan. Itu adalah tujuan untuk latihan kita, dan tentunya pelatihan tersebut harus dipraktekkan setelah bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, supaya kita mendapatkan rasa kenikmatan dalam beribadah di bulan Ramadan adalah kita harus mempelajari hukum-hukum terkait ibadah di bulan Ramadan. Sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Artinya kalau kita ingin menyayangi bulan Ramadan, maka kita harus kenalan pada bulan Ramadan tersebut supaya kita dapat menyayangi bulan Ramadan. Pelajari hukum-hukumnya, baik itu terkait amalan-amalan apa saja yang utama yang terdapat di bulan Ramadan. Kemudian apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan, apa saja yang membatalkan dan mengurangi pahala bulan Ramadan. Dan juga bagaimana cara bersahur, bagaimana cara berbuka. Kemudian juga kita harus mencari ilmu supaya kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Maka insya Allah dengan 3 hal tersebut yang tadi bahwasannya kita harus merasakan bahwasannya adalah Ramadan itu adalah kenikmatan
dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengetahui kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Dan yang ketiga, kita harus mempelajari terkait hukum-hukum di bulan Ramadan. Maka insya Allah dengan 3 hal tersebut kita semuanya insya Allah akan mendapatkan kenikmatan dalam beribadah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Terakhir, kemuliaan bulan Ramadan, keagungan bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan hanya akan Allah berikan kepada orang-orang pilihan saja, tergantung dari usaha dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik usahanya, semakin baik dalam meningkatkan ibadah-ibadahnya ketika bulan Ramadan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan dalam ketika melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya dapat memasuki bulan Ramadan dan melakukan peribadahan di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Kalaulah tidak di bulan Ramadan ini, apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun selanjutnya? Kita tidak tahu. Maka mari sama-sama kita memanfaatkan bulan Ramadan yang akan datang ini, yang 11 atau 12 hari lagi, dengan semaksimal mungkin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma sallimna ila ramadan wa sallimna ramadan ali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.